Halo, Bapak Ibu udah ngerjain belum? Soal nomor 4, jawabnya berapa? Jadi ini adalah budidaya ikan. Nah, kalau budidaya ikan berarti angka kapitalisasinya berapa? 10, itu yang pertama. Yang kedua adalah biaya produksinya. Berapa persen Bapak Ibu biaya produksinya? Halo? 70%, Pak. Nah, itu ya. Udah ada yang ngerjain belum? Jawaban baru saja saya share Bapak Ibu ya. Nah, habis nanti kita langsung bahas ini apa namanya? Materi yang belum, baru nanti kita jam 7.30 ya, sampai jam 8.15 Bapak Ibu ngerjain persiapan soal ujian gitu ya, kurang lebih, soalnya kurang lebih seperti itu, baru nanti kita bahas gitu ya. Oke, kita bahas soal nomor 4 ya, soalnya udah kami share Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan perikanan ya, perikanan. Nah, itu harus tahu tadi. Nah, perikanan itu angka kapitalisasinya 10, biaya produksinya 70. Nah, di dalam soal diketahui bahwa harga jualnya 3.000. Ekor yang ditangkap 19. Ukurannya ada dua. Ada yang 10 dan 11. Dan di situ nggak diketahui berapa jumlahnya. Anggap aja rata-rata jadi 10,5 ukurannya. Atau Pak, boleh nggak? Misal di soal 10-nya ada 10.000-nya ada 10 senti, yang 9.000 sudah terserah. Cuma kita buat asumsi yang mudah aja, bagi aja dua, selesai kan ini. Maka biaya produksi ya, pendapatannya total adalah 598. Dari mana ya? Tinggal dikalikan. Kan itu Bapak Ibu ya. Jelas sampai sini. Nih kalau ngomong di lapangan ya diukur satu-satu. Nah, baru atas pendapatan kotor itu untuk mendapatkan beli bensin, ada tenaganya, dan seterusnya, ditetapkanlah 70%. Itu kata lampiran F, PMK 186. Maka jamnya 418. Nah, setelah itu baru pendapatan bersihnya 179. Baru dia kalikan angka kapitalisasi. Berapa? 10. 1 M. Nah, ini karena lainnya, karena di atas 1 M, maka NJKP-nya adalah berapa Bapak Ibu? Halo? Tes, NJKP-nya berapa? Halo? Kok diem semua? 40% kan gitu ya. Nah, luasnya 5 hektar. Kemarin saya katakan 1 hektar berapa? 10.000, berarti 50.000. Artinya 50.000 meter persegi mendapatkan nilai penangkapan ikan 1 M sekian. Maka per meter persegi 35.910. Itu per meter perseginya. Maka langkah berikutnya NJOP-TKP pasti 12 juta. Dan NJKP-nya 40%. Kenapa? Karena di atas 1 M. Nah ini ngitungnya seperti ini. Monggo, ada yang mau ditanyakan sampai sini Bapak Ibu, silahkan. Monggo, silahkan. Monggo, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Oke, kalau sudah, saya minta Bapak Ibu ngerjakan BPHTB dulu ya, sambil nunggu temennya biar komplit juga. Nomor 1, belum Bapak Ibu ya, nomor 1 ya. Saya kasih waktu cukup 10 menit lah.
Ya, BPHTB, monggo dikerjain dulu. Ya, Bapak Ibu, 3 menit lagi saya bahas ya. Alhamdulillah udah ada yang jawab Bapak Ibu ya. Jawabannya ada yang jawab 12,5. Yuk kita bahas. Masih ada 2 menit, kita tunggu teman-teman. Pertama 12,5, betul. Kan terus diperiksa Bapak Ibu, belum ya? Belum selesai ngerjainnya ya. Ini betul 12,5. Kita bahas ya. Monggo, masih ada 2 menit lagi, silahkan. Nah ini, kedua kekurangannya. Jadi 36 kurangi 12, 23,5. Jadi ada dua jawaban. 23,5 sebelum sanksinya. Plus sanksinya jadi 26,32. Jadi jawabannya yang ini dan ini. Dan 12,5. Baru kita bahas ya, masih 1 menit lagi. Enggak.
Oke, pas ya, kita bahas Bapak Ibu. Nah, ini soal pada tanggal 12 Mei, Tuan Kang Wo dengan PT melakukan transaksi dengan notaris, harganya 330. Ditemukan diperiksa, ternyata luasnya 400, NJOP-nya 1,5. Bangunannya 2,5, NJOP-nya 800, kan dikalikan nih. 400 kalikan 1,5, 2,5 kalikan 800. BPATB-nya 80, NPOP TKP-nya, dan 380. Karena jual beli berarti pakai 80. Berarti ada dua transaksi. Pertama, satu transaksi atas dua kejadian. Waktu beli nggak sesuai harga yang mana yang tinggi. Maka waktu tanggal 12 Mei, pakai harga 330. Kan gitu ya. NPOP TKP pakai 80. Nah, ini yang pertama. 330 kurang 80, 2,5 kalikan 5%. Nah, dibayar kapan? 12 Mei. Nah, diperiksa Oktober. Ternyata harganya 800. Kenapa? Karena dikalikan nih. NJOP-nya 400 kali 1,5, 2,5 kali 800, maka dapatnya 800. Padahal dia menggunakan harga berapa? 330, kan harus mana yang lebih tinggi, kecuali lelang. Maka 800 kurangi 80, dapatnya 720, kalikan 5%. Udah dibayar 12,5, kurangnya sisanya. Nah, sisanya kena sanksi bunga. Dari mana? 12 Mei sampai 30 Oktober. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Lebih dari 1 hari, 1 bulan, berarti 6 bulan. Nah, 6 bulan. 6 bulan kali 2% kali 23.500. Monggo, silahkan. Udah di-share Pak Bu jawabannya ya? Udah di-share belum? Udah ya? Belum, Pak. Belum di-share ke Oh, grup, Pak. berarti belum ini ya. Aku udah WA, cuma teman-teman Pak itu belum ini. Mungkin penjaga kelas yang lain. Nih, saya share deh. Nomor 4, udah. Loh, kok nggak bisa nomor 4? Sebentar. Saya buka swabnya ya, sebentar. Saya share Bu ya, sebentar. Enggak ada yang mau ditanyakan dulu. Itu bunganya 2% per bulannya ya, Pak? Apa Iya, per bulannya ya, Pak? per hari. Karena Oh, per lebih hari. dari berapa hari dianggap 1 bulan. Oh, jadi 6 bulan itu bukan 6 kali 30 hari gitu enggak ya, Pak? Oh enggak, Langsung aja ya. iya 6 bulan. Ya, Jawabannya ini baru saya masih. share yang jawaban Budi tadi ya. Enggak pahami. Jadi habis ini kita ntar latihan Pak Bu untuk persiapan ujian. Biar ntar udah. Oke, ini saya keluarkan dulu biar saya share, biar share Bapak Ibu dulu jawabannya ya. Tadi saya udah ini sebenarnya udah ngirim ke Mas ini mungkin Masnya jaga kelas lain. Saya share dulu ya. Enggak, silahkan. Udah saya share ya. Oke, terakhir teori ya. Habis ini Bapak Ibu nanti latihan ujian. Nah, saya kasih waktu soal. Soalnya udah saya share ya di itu di Zoom ya. Nah, saya akan nerangin satu teori dulu yang belum. Ya, silahkan kalau masih yang bertanya, silahkan chat boleh. Nah, tadi hitung PBB 800 juta itu teorinya di sini. Sampai lupakan belum diterangin kemarin ya. Baru ingat kan. Nih, ya. Nah, ini mudah sebenarnya tinggal dikalikan. Pakai undang-undang HKPD. Tapi kalau ujian negara nggak keluar. Tapi di lapangan sering banyak teman-teman bertanya. Jadi PBBP 2 itu selain P5L, artinya untuk desa dan perkotaan. Rumah itu ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. Cuma pasalnya beda. Pasal 38 sampai 43. Ya, undang-undangnya. Pajak daerah, kebendaan, dan official. Udah biasa. Sama objeknya ya, bumi dan bangunan. Tapi khusus desa dan kota. Sawah gitu kan. Jakarta itu nggak ada kebun. Kan itu semua perkotaan. Yang nggak kena, termasuk MRT, LRT itu bukan dikenain PB juga itu tanahnya. Kan itu ya. Nih, siapa yang membayar? Yang memiliki, menguasai, dan seterusnya. Sama ya teorinya. Siapa yang membayar? Bisa OP, bisa badan, sama. Nah, ini rumusnya. Nah, NJOP TKP per WP 10 juta. Per WP. Ya, per WP.
Ya, per wajib pajak semua dikurangi 10. Dan ini tergantung daerah masing-masing. 20% tergantung Pemda masing-masing, Pak Bu ya. Kalau P5L udah ada ketentuannya. Kalau 24.100 tergantung Pemdanya. Kalau ujian gimana seandainya ada tergantung soalnya. Dah gitu aja. Tuh ya. Nah, saat rutenya sama yaitu 1 Januari ya, 1 Januari. Nah, ini kalau Bapak pernah terima ini pasti pernah ya, terima kayak gini pernah Pak Bu ya. Pernah, Kak. Nah, ini SPPT. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Teorinya udah. Nah, tinggal latihan soal nanti. Harapan saya 19.30 sampai 8.15 Bapak Ibu persiapan kayak soal ujian gitu ngerjain soal. Nanti soalnya udah kami share ya Bu ya, jam 7.14. Kalau belum saya share ke Mas Heru juga. Monggo ada yang mau tanyakan dulu. Nah, soal yang dikasih pertama ada soal yang belum. Emang saya sengaja nanti biar nggak bosen PBB melulu. Kita sekarang bahas yang lain dulu. Nah, kalau Ibu ngeh kemarin pilihan ganda yang belum soal nomor berapa Pak Bu? Udah dikerjain apa jawabannya? Nomor 7 kan ya? Iya, Ya Pak, nggak? nomor 7. Apa jawabannya Pak Bu? Saya A, Pak. Alhamdulillah. Betul ya. Jawabannya juga udah saya kirim ya kemarin ya. Keberatan. Nah, ini bedanya apa? Kalau keberatan di Undang-Undang PB pasal 15. Kalau KUP pasal 25. Pembatalan pasal 36. Pengurangan Undang-Undang PB pasal 1920. KUP pasal 36. Pembetulan adanya di Undang-Undang KUP pasal 16. Nah, ini bedanya di sini. Gitu, Pak Bu. Betul, ngajuin keberatan. Kalau pengurangan itu kenapa nggak mampu bayarnya? Maka ajukan pengurangan. Kalau batal, itu kalau produknya salah, dibatalkan. Monggo, silahkan. Monggo, silahkan. Nah, kita nyocokin ini dulu ya, soal yang belum kita bahas ya. 1 sudah, ya Pak Bu ya, sebelum kita latihan soal itu. 2 sudah, ya nggak? Jawaban juga udah kami kirim. 3 sudah. 4 sudah. 5 belum, sengaja 5 belum. 6 sudah. 7 sudah. Ya, 7 sudah. Nah, sekarang ada waktu ini Bapak Ibu untuk mengerjakan soal berikutnya. Gitu ya. Jadi kita hari ini latihan plus kisi-kisi gitu ya, biar Bapak Ibu udah biasa, oh ujiannya kayak gini toh, gitu. Maksud saya seperti itu. Nah, sebentar. Jadi soalnya nah, nih soalnya ada ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu kerjakan 19.30 sampai 8.15 semampunya. Ya, ada 6 soal nih ya. Kalau nunggu kelamaan nggak, saya akan membahas cukup waktu 45 menit cukup lah. Gitu. Gitu. Monggo ditanyakan sebelum ngerjain soal ini. Monggo Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu kayak seolah-olah latihan gitu ya. Jadi yang belum soal nomor berapa? Soal nomor berapa, Bu? 5 ya. Pak. Saya mau nyoba ngerjain dulu, sekalian Ibu ngerjain soal yang lain, nanti baru saya share nanti. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 4 menit lah untuk ngerjakan soal ini 6 soal. Pak Purno yang Ya. jawaban pilihan gandanya boleh di-share ya, Pak? Di-share lagi ya? Udah saya share semua. Oke, saya share lagi Pak ya. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Udah dapat semua ya, penting jawabannya ya. Yang belum WA aja. Kok WA? Di-share ngomong yang belum. Kami udah ngirim semua sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Saya kirim lagi. Ke Zoom ya Pak ya?
Halo, Siapa di Zoom? Zoom. Yang nomor itu saya kerjakan, sekalian Bapak Ibu ngerjain soal yang lain dulu, yang saya kasih tadi 6 soal yang baru ya. Seolah-olah ujian gitu ya. Nanti kita bahas. Kami kalau ngajar tatap muka juga sama, latihan seperti ini. Jadi 19.30 sampai dengan 20.15 mengerjakan 6 soal. Nah, enggak, masih ada 4 menit sebelum ngerjain. Nanti saya share semua jawabannya. Sekarang kita bahas Bapak Ibu, biar latihan ya. Namanya kan pelatihan brevet. Nah, artinya banyak latihan kita. Monggo, silahkan. Langsung ngerjain aja Bapak Ibu. Halo? Halo, tes, tes. Ya, Pak. Ya, ngerjain Bu ya, sampai 20.15 ya. Ya, Pak. Ini silahkan kerjain dulu. Monggo, silahkan. Materi udah dapat semua. Nah, kemarin kan belum nih. Semua udah dapat nih. Tinggal Bapak Ibu cocok-cocokin ya. Silahkan. Pak, soalnya di-share di chat aja, Pak, supaya lebih mudah, Pak. Kalau ini kan di display nih, Pak, jadi agak Udah Pak, sulit. saya share Udah ya? lagi. Tadi udah Pak, yaudah saya share lagi Oke, ya. oke, siap. Makasih, Pak. Saya share lagi Pak, monggo. Sebentar, ini karena ditutup ya. Saya keluarin dulu sebentar. Tadi saya udah, saya kirim ke Mas. Bentar, saya keluarin dulu. Boleh Pak. Jadi manfaatkan seolah-olah Bapak Ibu ujian negara gitu ya. Jadi udah terbiasa gitu, maksud saya itu aja. Nah, udah saya share dulu. Bentar. Monggo, di-download. Udah di-download? Sudah, Pak. Sudah, Pak.
di jawabannya di chat Pak, nomor satu berapa, dua berapa gitu. Hitung susah ya, karena bukan pilihan ganda itu ya. Semua hitungan itu berpendapat itu nggak usah lah. Kecuali soal yang hitungan tuh nomor eh, 567 ya, 56 itu kayaknya bisa itu 56. Pak, mau nanya dong, ini Ya, kisi-kisi soal buat ujian kah? ya kurang lebih seperti itu. Nanti kisinya nanti itu soal ujiannya gitu gitu loh Bu. Oh gitu. Ya, kisi-kisinya belum. Nanti 5 menit sebelum akhir kita berikan kisi-kisinya. Oke, makasih Pak. Latihan dulu Bu, biar tahu oh ini gitu kan. Monggo. Kalau kisi-kisinya kita bacakan 5 menit sebelum kelas terakhir. Nah,
Soal Bapak Ibu, udah berapa soal? Tes. Halo teman-teman. Oke ya, saya bahas aja ya. Ini soal ujian Anda yang keluar ini. Anda baca soal yang tadi ya, Pak, yang jaringan pipa, soal yang pertama, Pak, Bu ya. Itu soal ujian Anda keluar satu soal itu ya, yang belum saya bahas. Monggo dibaca dulu soalnya. Yang soal nomor 5 kan belum ya? Soal 5 belum kan Bapak Ibu ya? Belum, Pak. Nah, itu keluar ujian, Bu ya. Jawabannya baru saya share barusan. Udah di-download jawabannya? Nah, ini saya keluarkan ujian nih, soal nomor 5. Sektor lainnya. Nah, ini lainnya ini. Ingat. Lainnya NJKP-nya kapan 40%? Kapan kalau 50%? 40% Bapak Ibu? Halo? Kok lupa? Halo, tes. Di atas, Nah, 1M ya, di atau atas. 1M. Itu ingat itu tuh. Ini keluar nanti satu soal, Bu. Nilainya 30. Ya, sebuah kontraktor K3S jaringan pipa migas sepanjang 207 km. Diameter 14 inci. Nah, ini inci, ada hal baru ini. Biaya pembuatan baru replacement cost new 15 juta per meter persegi. Lebar areal pengamanan 1000 meter. Nilai bumi dilakukan oleh fungsional nilainya 11.000 ya. Hitung PB terutang soal cuma gini, pipa migas. Nah, kita diminta untuk ngitung pipa migas. Jawaban baru saja kami share ke Bapak Ibu. Ya, udah di-download Bu ya. Halo, tes sudah? Sudah, Pak. Nah, itu jawabannya tolong dipahami dulu. Ini keluar, Bu, ya. Nah, jaringan pipa. Nah, panjangnya 207 kilo. Nah, 1 kilo berapa meter? 1000. Nah, 1000 meter. Maka 207. Lebarnya 1000. Maka luasnya adalah panjang kali lebar. 207 apa ini? Miliar ya? 207 miliar. Benar nggak? Juta miliar ya? 27 miliar. Nah, tadi Juta, tentukan nilai Pak. per meter. Miliar ya, Pak? Benar ya? Juta, Pak. Juta ya, ingatnya gede aja ya, juta ya, 207 juta. Nah, tadi tentukan per meternya 11.458. Ini diketahui biasanya, nilainya sekian. Oke, ini udah tahu dulu. Nah, langkah kedua, ini kan baru menentukan NJOP buminya. Nah, bangunannya kan ada panjang, ada diameter kan. Bangunannya kan bentuknya gini kan, panjang dan diameter. Nah, 1 inci, rumusnya ini Pak Bu, 0,0254. Tuh, ini ketentuan internasional bahwa 1 inci sama dengan berapa? 0,0254. Nah, baru lagi Pak Bu ya. 0,0254 meter. Artinya apa? Kalau 14 inci berapa meter ya udah. Berarti kan 14 ya per. Kan gitu caranya kan nih. Ya kan? Tuh. Kan kayak matematika biasa. Ini kan 15 inci. Berapa di sini ya? Tinggal 14 dibagi ini 1 inci dikalikan mana kalikan ini. Nah, ini 0,356. Kan gitu kan? Jadi sama dengan 14 per 1 inci, maaf. 1 inci dikalikan ini perbandingan sebanding kan gitu kan kalau belajar matematika ini. Nah, ini 0,35 sekian. Tuh hal barunya di sini Pak Bu. Makanya saya bilang kalau untuk ujian insya Allah lulus karena dikasih tahu kis-kisnya ini. Cuma angka aja diganti minimal. Waktu belajar kemarin pusing kan, tak kasih semua materinya. Biar nanti kalau Bapak Ibu ikut ujian negara, udah dapat ilmunya semua kan gitu ya. Nah, terus dikalikan luasnya tinggal panjang kali ini 73. Maka nilai bangunannya 15 juta ditentukan. Maka nilai bangunannya totalnya sekian. Ini kan per meternya. Nah, karena ini logikanya udah di atas 1M, pasti 40%. Dan NJOP TKP pasti 12 juta di soal juga. Jawabannya ini. Mudah kan Pak Bu? Ingat, 40 kali 40% kan 0,2 per 1000 kalikan 2 bagi 1000. Nah, kadang-kadang teman itu ujiannya kan nggak pakai Excel tuh, pakai kalkulator kalau ujian sesungguhnya. Salah mencet, rata-rata jawabnya 69
miliar. Salah, yang penting apa? 6 miliar. Ya, 6 miliar ya. 6 miliar. Monggo paham ini keluar, Bu. Bu, Pak, Bu. Monggo, silahkan. Pahami dulu yang keluar dulu nih. Baru kita bahas soal yang tadi. Maka tadi saya Pak, cut karena saya ngerasa ini keluar nih. Maka saya ajarin dulu nih. Pak, Ya, izin tanya Pak. ya monggo. Itu tarif PBB terhutangnya memang fix di Pasti 0,5. 0,5 pasti ya Pak? Pasti ya, ini udah pasti Pak. Kan kemarin tak suruh hafalin kan rumus ini inget ya Pak? Oke Tolong Pak. dihafalkan urutannya kan gitu ya. Nah, kalau 40 kenapa 40? Karena di atas 1M. Ini di atas 1M. Kalau di bawah 1M, kursus L lainnya 20%. Tapi kalau P5 pasti 40%. Tuh, dihafalkan Pak Bu. Monggo. Ada lagi, silahkan. Monggo. Kalau udah kita bahas soal yang Bapak kerjakan. Nah, saya share jawabannya langsung aja. Kan Bapak udah ngerjain nih. Tadi saya juga ngerjain jawaban soal mana ya? Nah, ini saya kirim Excel ya. Jawaban seluruhnya Pak nih. Yang Bapak Ibu kerjain. Nah, udah saya share tuh sebentar. Monggo di-download. Jadi kan enak ya Bapak ngerjain, saya ngerjain terus saya share jawabannya. Udah di-download Pak Bu? Baru saya buka. Udah? Sudah, Pak. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Nah, kisi-kisi berikutnya nanti kita bahas soal dulu. Udah saya kasih satu kisi-kisi kan gitu ya. Nah, Pak, mohon maaf kok saya nggak bisa buka Excel-nya ya, Pak. ya udah saya Yang kirim jawab- ke Mas itu ya. Yang mana? Yang Excel yang mana? yang soal ini nih, Pak, yang bea materai, yang jawaban yang soal Terakhir. tadi, Pak. Apa karena saya baru buka? Nggak tahu, Pak. Ya, Coba saya saya share ke coba. Mas ini ya, Mas Khairul ya. Sebentar Pak. ya. Oke, saya kirim dulu. Kalau mau ngirim kan harus saya tutup dulu. Kalau nggak ditutup nggak bisa. Oke, saya kirim ke Bapak Ibu dulu, ke Mas Khairul ya. Klik jawaban. Yang tadi Megas diingat-ingat Bu ya, insya Allah keluar itu ya. Baik, Pak. Oke, jawabannya udah saya share ya. Mungkin belum di ini, mungkin Mas Khairul masih jaga kelas sebelah Udah. mungkin, nggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Oke, kok ini ya salah. Sebentar. Jawaban, belum dibuka. Jawaban, monggo silahkan kalau mau ditanyakan. Kita lanjutkan. Kok belum ada? Oh ini dia. Oke, saya jawab isi dulu ya. Yang lain kan teori tuh. Saya soal nomor 4 dulu. Jawaban 4 dulu. Jawaban 4. Nah ini. Nah soalnya gimana? Saya nomor 4. Dan saya yakin Bapak Ibu belum selesai mungkin kerjain situ kan. Nggak apa-apa. Saya bahas Saya soal ini. nomor 4A sudah, Pak. Ya, Alhamdulillah. Jawabnya benar nggak Bu? Sama, Pak, 855.000. Alhamdulillah. Saya juga sama, Pak. Alhamdulillah. Yang A ya. Ada yang beda nggak? Oke ya, saya bahas ya. Oke. Nah, saya bacakan dulu sebentar. Saya sudah jawab tapi lupa soalnya yang mana ya. Nih, pertama itu kan pengenaan BPATB dan PP2 ngacu undang-undangnya. Jadi ada 2 undang-undang nih, PDRD maupun HKPD misalnya. Ini udah ditentukan tarifnya sekian. Ya udah kita ngikutin itu aja. Luas sekian, nih sekian PB-nya berapa. Yang pertama. Kedua, BPATB. Nah, ini BPATB itu tarif maksimal 5% emang. Dia dibuat 4%. Berikutnya atas kejadian poin B, Tuan A bayar pajak apa? Bayar apa? PPh kan ya? Ya enggak? Bayar PPh. Oke, kita bahas. Nah, udah lihat di Excel-nya Pak Bu? Halo? Sudah, Pak. Nah, ini tinggal dikalikan. Berarti NJOP-nya 870 kan gitu ya? Sama kan? Undang-undang HKPD maupun undang-undang PDRD sama. Nih. Nah, NJOP TKP ditetapkan misalnya 15 juta, pakailah 15 juta. Nah, kalau undang-undang PDRD, Pak Bu, yang sebelum tahun 2022, itu tarif PBB-nya P5, P2 ya, P2 itu tarif tertinggi 0,3. Kenapa? Karena nggak ada NJKP.
KP, nggak ada NJKP, nggak ada NJKP. Misalnya 0,1 ya udah 855. Nah, kalau undang-undang HKPD ada NJKP. Nah, saya katakan tadi NJKP-nya tergantung Pemda. Kalau ujian gimana? Pasti diketahui. Jelaskan. Jelas sampai sini. Paham, Bu? Itu Paham, soal nomor Pak. A. Yang B, nah harga belinya 1,1. NJOP-nya ini kan lelang kan? Berarti pakai harga apa? Harga lelang, Pak. Ini kan bukan lelang, ini kan jual beli nih. Ini lelang atau apa? Ini lelang, soalnya lelang atau enggak sih tadi? Lupa saya. Yang itu pembelian biasa. Pembelian, Pak. Iya, pembelian lelang atau bukan lelang? Bukan lelang kayaknya. Nah, berarti pakai harga yang tertinggi kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. ujian Anda nanti yang lelang. Halo? Ujian Anda nanti lelang. Ya, ingat Kalau lelang. lelang berarti pakai harga lelang ya, Pak? Nah, misalnya lelang 1M, NJOP-nya 2M, pakai harga apa? Harga lelang. Lelang 1M tadi ya. Oh Halo? iya. Kalau Iya, pembelian Pak. harga Harga pembeli. lelang, Pak. Kalau lelang ya, jangan sampai salah. Iya, Iya, Pak. kalau lelang pakai harga lelang, Pak. Kemarin saya ngajar USKP review, sekelas nggak ada yang benar tuh. Iya, Pak. Halo, Pak. Ingat ya, lelang pakai harga lelang. Di luar lelang pakai harga yang lebih, halo, lebih Tinggi. tinggi. Jelas. NPOP-TKP misalnya tetapkan 80 juta dan 300 juta. Hibah pakai harga ya pakai NPOP-TKP berapa? Hibah 300. Ah, salah lagi. 100. 80 itu hibah wasiat, Ibu. Halo. Iya, Pak. Ulangi, Bingung, Pak. Pak. Cepet banget, Pak. Bapak ngajarnya. Jangan Ayo, cepet-cepet ulangi, banget, ulangi. Pak. Hibah wasiat dan waris pakai harga yang lebih tinggi. Tes. Baik, Pak. Di luar itu pakai NPOP-TKP yang rendah. Soalnya misalnya hibah, berarti pengurangnya yang lebih kecil. Kalau hibah wasiat yang gede sama waris. Oh, Nah, jadi ini kalau contohnya kan, waris sama kan hibah wasiat itu yang tinggi ya, Pak? waris. Nah ini yang warna kuning loh, bukan ada tulisan ini warna kuning tuh, yang saya crop, ya kan? Iya, baik, Pak. Emang harus diulang-ulang emang, Bu. Kalau nggak diulang-ulang lupa. Kalau lelang pakai harga Harga lelang. Lelang. Kalau misalnya ibu dapat warisan dari orang tuanya, pakai harga mana yang lebih tinggi? Tinggi. Ibu jual beli pakai harga yang lebih Rendah. jual beli tinggi Tinggi. kali lelang. Ujian Anda lelang, udah tak kasih kata kunci lelang kan enak ya. Lalu jelas ya, biar ngoreksinya mudah juga, Bu. Oke ya, 1,1 kurangi 80 dapat 1,20. Tarifnya 4%. Loh kan Pak tarifnya 5%. Ya udah sesuai soal. Karena itu paling tinggi 5%. Kalau BPHTB jamnya sekian. Monggo ada yang mau ditanyakan. Silahkan dulu pelan-pelan. Tuh, kisi-kisi udah ada 2 loh ya. Udah enak toh. BPHTB-nya pakai harga untuk lelang. Pak, Apa, Bu? ini Pak, untuk NPOP KP itu penentunya kita pakai, kan ada di soal itu ada 80 juta atau 300 juta. Itu gimana Pak penentunya? Kan tadi udah bilang. Kalau yang gede untuk waris dan hibah wasiat. Oh, Ini NPOP TKP ngikutin itu juga ya Pak ya? iya. Selain NPOP juga NPOP TKP juga. Iya. Nah, saya ulangi ya. Nih tolong dicatat nih. Penentuan NPOP pilih yang lebih tinggi kecuali untuk lelang. Harga lelang pakai lelang. Dah titik itu pertama. Paham ya? Tes. Oke. Yang kedua, penentuan NPOP TKP. NPOP TKP ditentukan misalnya
80 juta dan 300 juta. Berarti 300 juta untuk apa? Waris dan hibah wasiat. Berarti kalau ada soal gini, lelang pakai 80 atau 300? 80 Pak. 80. Kalau 80. hibah? 300. Hibah wasiat 300. Kalau Kalau hibah Nah, wasiat kan nanya hibah. 300. Oh, hibah hibah aja 80 hibah. Pak. 80 Kalau Pak. itu saja 80 Pak. Nah, itu. Paham? Insya Allah Pak. Terus ya. Halo. Izin tanya Pak, untuk Pemda DKI itu 350 emang udah ketentuan ya Pak? Saat ini iya. Tapi di soal terserah soal aja, nggak usah gitu. Seingat saya DKI Oh, Jakarta segini, betul. Kan jadi kita nggak usah tinggal di DKI ya. nggak usah menghafal daerah ya Pak? Nggak usah. Yang penting ini aja. Udah. Yang Oke. gede untuk waris hibah wasiat. Yang kecil selain itu gitu aja. Udah. Baik Pak, terima kasih. Ya kan? Apa nggak enak itu kan kisi-kisi udah ada ya. Bahkan soalnya ya, Pak. Oke, paham sampai sini? Oke ya. Nah, ini kan jual beli nih. Berarti C-nya si penjualnya bayar apa, Pak? Penjualnya. Halo, penjualnya bayar apa? PPh kan? Iya, 2,5% Berapa Pak. persen? Pakai harga yang mana? Yang tinggi tetap 1,1. Pak, akuan di lapangan pakai NJOP. Jangan salah ya. Jangan ngomong di lapangan. Harusnya seperti ini yang benar. Ya. Saya kalau ngoreso kok kebanyakan ngomong lapangan. Salah, Bu ya. Bukan pakai harga 800 kan yang tinggi. Bukan pakai 870, tapi 1,1 M. Monggo pahami dulu soal nomor 4. Ingat soal nomor 4 itu keluar tapi yang apa Pak Bu? Lelang. Lelang Pak. Ada fokus lelang tapi yang ini tetap fokus yang lain gitu kan. Oke. Nah, satu lagi mumpung ingat ya. Hutan alam, ingat hutan alam, Bu? Halo. Ingat Oh, Pak. ini Pak. Hutan alam angka kapitalisasinya berapa hutan alam? No. Berapa? 8,5 Pak. Berapa? 8,5. Nah, betul. Angka biaya produksinya, rasio biaya produksinya. 70% Pak. Nah, 75. 75. Itu keluar, Bu ya. Baik. Alhamdulillah. Udah berapa soal, Bu? Pak, 3 soal Pak. Alhamdulillah Soal, banget Pak. ya. Hah? Oke, 3 nanti. soal Pak. Nah, 3 soal. Yuk, soal berikutnya. Wih, ini contoh lelang. Udah gampang ini ya. Enggak, Ding. Ini warisan. Nah, kalau warisan pengurangnya berapa tadi? Di soal ditetapkan berapa di situ? Di soalnya. 3,5 ya? Iya, 3,5 Soalnya Pak. 3,5. 300. Eh? Soal-soal yang Bapak Ibu soal nomor 4. Soal 4 si Ardi dapat warisan. Udah baca belum? Nomor Soal nomor 5, 5. Pak. Nomor 5. 3,5 Pak. 3,5 Pak. Yang Nah, soal nomor 5 Ardi Pak. dapat warisan 3,5 nilainya. NPOP-TKP-nya berapa? NJOP-nya 180. 300 Pak. 300. Itu maksud kan itu udah ditentukan undang-undang kan? 80 dan berapa tadi? 300 toh? Iya Pak. Nah, Iya, ini Pak. udah lihat di Excel saya. Nah, nilai warisnya 3,5. NJOP 180 pakai yang gede kan? Kenapa paling gede? Karena bukan Bukan Lelang Pak. bukan lelang. Kalau lelang pakai harganya yang ini bukan lelang, berarti pakai yang gede. Dah itu aja. Nah, pengurangnya Pak, soalnya kan nggak diketahui Pak. Iya, karena nggak diketahui selain hibah, selain apa? Untuk hibah wasiat dan waris berapa tadi minimal 300. Di luar itu 80. Karena ini soalnya waris berarti 300. Dikurangi dapatnya 50 kalikan 5%, 2,5 juta.
Nah, ini Pak Bu kebijakan Pemda. Ini untuk ilmu di lapangan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen biar BPHTB-nya nggak bayar, ada syaratnya. Ini kebijakan Pemda DKI ini Pak Bu. Gimana? Bapak Ibu belum pernah punya rumah di Jakarta. Belum pernah tuh. Terus Bapak Ibu udah tinggal di Jakarta dan punya KTP. Minimal 2 tahun. Maka BPHTB-nya nihil. Bapak Ibu mau beli, mau dapat warisan, mau dapat hibah, yang penting kepemilikan rumah pertama di DKI Jakarta. Itu kebijakannya Pemda. Tuh, ini artinya luar biasa ini. Pak izin tanya. Ya. Pak, kalau saya baca di apa materi yang ada di PDF untuk yang BPHTB ini eh, atas kasus seperti apa ya Pak? Ketika dia kalau dicontoh tuh setelah dikalikan dengan 5%, di bawahnya lagi itu dikalikan dengan 50% lagi Pak. Itu Itu Pemda Pak. yang seperti BPHTB apa? ya, itu kebijakan Pemda masing-masing. Oh, seperti Itu contoh yang kalau itu kalau di DKI Jakarta itu kalau misalnya dapat hibah, dapat diskon tuh 50% BPHTB-nya. Itu Bu. Ini contoh ini juga ini kebijakan Pemda ini. Misalnya Pemda DKI mungkin Tangerang ya beda. Ini hanya contoh. Artinya mungkin di sana juga ada kebijakan. Artinya mungkin akan lebih murah juga. Gitu. Ini hanya contoh aja Pak Bu. Kalau untuk secara umum ya ngerjakannya seperti ini aja. Itu Bu. Jelas sampai sini? baik Pak, terima kasih. Ingat ya, NPOP pakai harga lelang khusus lelang. Udah, di luar itu yang lebih tinggi. Yang kedua, NPOP TKP yang gede khusus hibah wasiat. Hibah wasiat dan waris. Di luar itu yang kecil. Dah itu aja kesimpulannya. Jelas Pak Bu? 6 ya, soal 6 ya. Halo. Jelas, Pak. Nah, 6 ini lelang ya, lelang bener nggak? Harga lelang 330, NJOP-nya 500 karena lelang pakai harga 330 atau 500. 330, 330. Pak. NPOP TKP-nya ada 80, ada 380, pakai yang lelang 80. 80. 80, Nah, ini Pak. jawabannya. Paham atau paham? Paham, Paham, Pak. Pak. Di penjualnya bayar PPh 2,5% kali 500, benar atau salah? Salah, Pak. Harga Salah, yang lelang, penting Pak. 2,5 kali 300. 100. Nah, ini saya review PPh final tuh, output. Anda udah bayar tuh terlanjur. Berapa? 2,5% kali 500 gimana? Ikhlaskan saja. Karena final itu selesai, rampung. Nggak perlu diapa-apain lagi. Gitu. Paham atau paham? Enak banget contoh lelang ini ya. Nah, udah ada soal, 3 soal. Ntar lagi, yang lain ntar dulu lah. Takutnya Bapak Ibu kurang memperhatikan nih ya. Masih ada 3 soal lagi. Kisi-kisi 2 nanti ya. Oke, jawaban 3 dulu lah. Dan saya yakin pasti Bapak Ibu udah ngerjakan di depan. Nah, ini bagus nih soalnya. Jadi banyak banget soal. Ya, saya lupa ngerjain di Excel. Ini pernah tak kerjain di mana, udah saya copy paste aja di sini ya. Lupa saya. Nah, ini soalnya 2. Ada 3. Berapa yang terutang? Yang kedua, saat terutangnya siapa yang membayar pihaknya dan cara pelunasannya bagaimana. Jadi jawabannya itu yang kuning, merah, dan apa itu? Kuning ya. Kuning tua lah, orange atau apalah. Nah, pertama ada kesepakatan mendirikan perusahaan. Berarti ada berapa dokumen, Pak Bu? Halo, ada 2 kan? Ya enggak? Ya, 2, Pak. Ya, Ada Pak. 2. Ya, Yang bayar Pak. siapa? Ya, yang mereka membuat Tuan Batman dan Tuan Spiderman. Tuh, ya pertama. Yang jawaban C. Pakai apa? Tentu pakai materai tempel. Kan itu ya? Kan baru di. Kedua,
Akte notaris rangkapannya 10, berarti totalnya yang terutang ada berapa? Yang kemarin saya tanya waktu nerangin hari 11 Pak, 11. 11, Pak. 11. 11. Siapa yang membayar? PT BNB. Dengan cara apa? Biasanya yang meterai tempel kan dia baru diriin, belum ada pakai ini itu kan, seperti itu. Terus nyetor modal. Nah, dia pakai cek. Berarti berapa? Ada 3 kan ya? Nyetornya 3 kali toh? Berarti 30.000 dan seterusnya. Berarti pakai apa? Tentu menggunakan apa? Ini teknologi percetakan yang kemarin tuh. Terus membuat rekening. Nah, kesepakatan dua belah pihak itu langsung satu aja dokumennya. Terus nyewa. Kalau nyewa ada perjanjian, berarti ada 2 kan? Pemiliknya dan PT BNB kan, Nona Yildiz kan itu ya. Ya nggak Pak Bu? Pakai Iya, apa? Materai tempel. Terus bayar sewanya pakai cek, berarti teknologi percetakan berapa kali? Oh, sekali. Misalnya asumsi sekali. Nah, baru kwitansi pembayaran. Kwitansinya pakai materai. Pak, ternyata bayarnya pakai cek 3 kali. Ya udah, ceknya 3 kali kali 10.000. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Kisi-kisinya nanti dulu, biar Bapak Ibu paham dulu yang lain. Monggo, kisi-kisi udah 3 loh ya. Monggo, ada lagi silahkan. Pahamin dulu. Oke, jelas ya. Lanjut soal 2. Nah, soal 2 ini teori Bapak Ibu. Kemarin saya katakan kan, tolong hafalkan salah satu teori ini. Apakah teknologi percetakan, apakah apa tadi? Sistem komputerisasi, apakah satunya apa? Mesin teraan, mesin digital ya, sesuai dengan slide. Jawabannya sudah kami sampaikan di sini. Nah, soal 1 ini soal USKP Pak Bu. Nah, kebetulan saya yang buat tuh, inget tuh ya. Jadi intinya kalau kemarin saya katakan kalau jawabannya itu aneh nyeleneh-nyeleneh ya, nyeleneh-nyeleneh. Itu jawabannya dengan cara apa? Pemeteraian kemudian kayak kemarin saya kasih contoh notula rapat. Itu nyonteknya pasal 3, 17, 18 ya, 20 ya, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020. Nah, pertanyaan saya, harusnya dia terutang tapi nggak ada meterainya, kena sanksi nggak? Kena sanksi nggak? Kok diem semua? Kena sanksi nggak? Halo? Atau Iya, Pak. soal kedua, biar ada perbedaannya. Dia harusnya nggak terutang. Kayak notula rapat tadi. Kalau tadi soal 1 kwitansi harusnya terutang nih karena di atas 5 juta. Nggak ada meterainya. Kena sanksi nggak? Yang kedua, notula rapat. Dijadikan bukti di muka pengadilan. Kena sanksi nggak? Yang pertama kwitansi lah. Kena sanksi nggak? Atau kwitansi tadi. Yang kedua notula rapat. Kena sanksi nggak? Yang pertama. Kenapa? Yang pertama kena Kena. sanksi Berapa persen? 100%. 100%. Yang kedua, tidak. Cukup 10.000 aja. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, ini nyontek pasal 3, 17, 18, 19, dan 20. Monggo, dipahami dulu. Soal 1, 2, 3. Nah, ini ada tambahan jawaban. Nah, ini di sini. Nah, ini kalau dokumen di muka pengadilan. Namanya pemecahan kemudian. Nah, ini tambahannya. Kalau mbaknya pakai SSP, ada kode K.
AP-nya 41611 dan 512 dan seterusnya. Enggak, silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu. Kalau udah tak kasih kisi-kisi ya belum, saya nyampein. Baru kita diskusi. Nah, diskusi. Ada yang mau ditanyakan terkait case di lapangan boleh, monggo. Monggo, saya kasih waktu untuk 10 menit untuk mendiskusikan soal yang belum paham. Monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Soal pembahasan soal dulu ya, sama materi yang belum paham, silahkan Bapak Ibu. Nah, kalau tidak, saya nambahin lagi soal yang berikutnya. Nah, kok akuntansi? Salah buka sebentar. Ujian PBB kan ini ya. Nanti ada soal teori Pak Bu ya. Bapak Ibu saya sudah jelaskan apa itu PBBP 5L, apa itu permukaan bumi, apa itu onshore, offshore, tubuh bumi gitu ya. Terus angka kapitalisasi, kayak apa, areal produktif, NJOPTKP, NJKP kayak gitulah. Jadi istilah itu ya. Jadi itu biar Bapak Ibu udah familiar, termasuk rumus PBB-nya gimana itu ya. Itu satu-satu kesatuan soal tuh. Istilah-istilah ya, minimal kenal lah, SPOP, SPPT gitu ya. Enggak, silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu. Tinggal satu soal untuk ujian. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak. Ya, Ini Pak, kalau misalkan PBB yang apa di rumah gitu ya Pak yang biasa ya. itu berarti per tahunnya tuh nggak ada ini ya Pak ya, nggak ada kayak kita kalau ngitung perkebunan, pertanian kayak gitu. Jadi dia flat gitu ya Pak. Misalkan luasnya diketahui di awal tuh sekian gitu. Nanti sampai akhir ketika tidak ada pengurangan, Perubahan cenderung iya segitu. perubahan tetap segitu ya Pak ya. Pas ya, kecuali nilai ya. Tanah selalu naik terus kan. Ya, Contoh gini, ada yang tahu nggak Mbak apa ada yang megang PBB rumah nggak? Saya mau pengen menebak harga rumah Bapak Ibu berapa? Ada yang bawa PBB nggak?
Tak saya ajarin itu kalau mau beli Tidak rumah. bawa, Pak. Ada yang megang atau deket Saya nggak ada pegang, Pak. atau gini, Lagi udah tidak di bayar rumah, PBB Pak. nggak tahun lalu? Ingat nggak bayarnya berapa? Seratus ribuan sih, Pak. Saya Nah, 50 katakan 100 ribuan, ribu Pak. gitu ya. Iya, Di daerah mana Ibu? Kediri, Pak. Kediri. Jawa Nah, itu Timur. kalau di mata pajak, rumah Ibu itu secara umum ya, ini saya ngomong dengan teori secara umum ya. Di kantor pajak dinilai rumah Bapak Ibu maksimal 100 juta. Boleh nggak itu dijual, dibeli 100 juta? Pasti nggak boleh kan? Boleh nggak, Bu? Pasti nggak boleh kan? Nggak boleh, Pak. Nah, itu Nggak boleh. artinya apa? Artinya apa? NJOP itu masih di bawah nilai pasar. Biasanya NJOP-nya itu kurang lebih bisa antara 60 sampai 70% dari nilai pasar. Nah, itu kalau tergantung ke dirinya. Kalau ke dirinya di perumahan, di jalan raya, itu harga Ibu mungkin udah di atas 700, ya nggak? Halo? Ya nggak, Pak, Bu? Iya, Benar Pak. nggak? Gitu. Artinya apa? NJOP masih di bawah nilai pasar. Secara umum masih di bawah nilai pasar. Makanya saya bilang tadi, kalau ujian negara itu kenapa PBB itu banyak nggak lulus? Karena dia ingetnya di lapangan. Wah, aku kan biasanya bayarnya lebih kecil ini. Nggak boleh, pakai harus lebih tinggi. Seperti itu. Itu Pak Bu. Mau nggak ada lagi silahkan. Tinggal lagi satu lagi nih. Ya, Pak Putu. Pak Putu Bapak ini. Saya lihatnya Bu ya nih. Bapak tinggal di mana Pak Putu? Kita buat Excel biar tahu gambaran. Ya, saya buat Excel ya. Saya sengaja biar ini apa? Wah, langsung di fotokopi ya, langsung di luar biasa ya, mantep nih Pak. Boleh saya ini Pak ya, download Pak ya, boleh Pak? Nggak apa-apa ya. Ini saya masukkan ke sini. Jadi saya pengen berapa sih nilai PBB-nya sebenarnya gitu kan? Nah ini alhamdulillah ada yang bawa ini. Ini BBP 5L namanya. Cuma namanya saya hilangi Pak Bu ya. Print screen mana itu? Udah mata tua Bu. Nih. Lalu di Excel tadi Excelnya mana ya? Nah, nih, stop screen. Nah, ini. Nah, ini cara membacanya nih, biar Bapak Ibu tahu. Dah, dilihat ya. Tinggal tinggal satu kisi-kisi kan, biar Bapak Ibu paham nih, minimal tahu ini. Nah, ini. Kalau kita lihat gambar di sini Bapak Ibu, wih, kegedean ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Artinya apa? Nih. Nah, ini Pak, masih menggunakan Undang-Undang PDRD, Pak Bu, belum Undang-Undang HKPD. Makanya kenapa? Ini saya buat dua, ya. Kenapa itu saya buat dua? Nih, biar Bapak Ibu tahu, oh ini undang-undang PDRD, kalau undang-undang HKPD nggak gitu. Ini pasti tarifnya 0,5. Ada NJKP-nya. Nah, ini rumah Bapak tadi yang menyampaikan Pak Rukia tadi, buminya 90. Nah, tadi yang ngechat siapa tadi? Pak Putu ya. Tapi namanya masih Pak Rukiat ya. Artinya itu belum balik nama. Saran saya segera balik nama Pak di kantor PBB. Ya, di kantor PBB. Di UPT, maksudnya bukan PBB, maksudnya di UPT ya, di UPT, di UPT ya.
ya di UPTD namanya ya, di UPTD. Di UPTD Pak Bu. Ya, diganti nama di situ ya. Jadi Bapak tahu, oh gitu Pak. Caranya apa? Bawa SSB ya, bawa SSB, surat setoran BPAD plus sertifikat. Nah, ini sekarang Pak. Dari sini kalau kita lihat ya, NJOP rumah Bapak itu ditentukan oleh kantor pajak 211 juta. Boleh nggak Bapak Ibu dibeli 211 juta? Pasti nggak boleh kan Pak Putu ya? Halo, boleh nggak Pak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Ini Pak Putu mana nih? Ini Pak Putu atau Bu Putu ya? Saya mohon maaf nih. Pak Putut ya? Halo Pak? Iya Pak, iya iya. Nah, ini kalau Bapak jangan nyebutkan. Ini paling nggak kalau dijual, saya beli gitu, boleh nggak Pak 800 juta Pak? 800 enggak Pak, 1,5 Pak. Nah, tuh 1,5 toh. Tadi aku pengen ngomong 1,5 toh, 1,4 takut kegedean gitu kan. Artinya apa ini Pak Bu? Di NJOP cuma 211 juta, padahal di pasaran udah 1,5 miliar kan itu Pak ya? Iya Pak, Iya. pasaran sekitar. Bener kan? Artinya apa? NJOP-nya masih di bawah nilai pasar gitu. Maksudnya biar Bapak Ibu tahu realnya. Oh gini loh lapangan. Nah, tapi kalau ujian negara, tetap misalnya NJOP 210 juta. Harga transaksi 1,5 pakai harga mana? 1,5 kan itu ya? Ya nggak? Harusnya seperti itu kan? Nah, ini kalau ngitung PBB Pak, kalau harga 1,5 harusnya sekian kan Pak? 10 juta. Nih. Nih. Kenapa kok masih di bawah nilai pasar? Nanti saya kasih tahu ceritanya. Nah, ini kita ngomong lapangan dulu nih. Bapak Ibu tahu, oh gini toh. Ya, wah kebanyakan ya, 10 juta. Kan itu tergantung Pemda masing-masing. Kan minus, kenapa jadi minus ya? Nah ini. Nah ini kalau pakai ketentuan karena di atas 1 M, ini 40 nih, 40%. Kalau pakai ketentuan baru ya, ini baru 0,5%. Persen mana ini? Nah ini yang baru nih. Pakai undang-undang HKPD. Nah, ini 2 juta kan nggak mungkin, kan gede banget nih. Jadi per bulan, per tahun harus bayar segini Bapak Ibu. Kalau undang-undang KPD, undang-undang PDRD, langsung ini kalikan, ini mungkin tarif di sana mungkin bisa 0,2%. Tergantung Pemda ya, ini saya cuma contoh ya. Kan saya nggak hafal Pemdanya mana. Ini, itu Pak Bu. Jadi Bapak Ibu bisa ada gambaran, oh ternyata ini aja lebih dari berapa? 7 kalinya ya Pak ya? Ya nggak? 7 kalinya. Artinya berapa? Benar kan 60-70% kan? 60% kali ini. Kurang lebih kan. Ini 900 maka 40%-an kan gitu ya. Tuh, nilainya kan jauh banget. Itu contoh PBB. Monggo silahkan. Nah, soal terakhir Bapak Ibu pahami terkait dengan pemeteraian kemudian. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan. Jadi kisi-kisinya selesai sudah. Monggo silahkan sambil menunggu Bapak Ibu. Monggo ada yang pertanyaan yang lain. Silahkan.
Enggak, silahkan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Insya Allah udah lulus lah ya. Udah tahu soal-soalnya kurang lebih Pak Bu ya. Udah siap nggih ujian nggih. Enggak, silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhirin masih ada waktu. Enggak, silakan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tuh, soal udah semua dapat ya. Udah saya kirim semua Bapak Ibu ya. Jawaban juga sudah ya. Enggak, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, nih saya kasih tahu terkait dengan USKP misalnya ya. Bapak Ibu misalnya nanti mau ikut USKP atau apa, ini kami kasih tahu materinya itu kayak apa. Kan masih ada waktu nih Pak Bu ya. Kalau Bapak Ibu ingin ikut ujian negara gitu misalnya. Nah, materinya apa aja? Nih, sebentar ya. PPP. Oh USKP. iya Pak, kemarin ini Pak katanya mau membahas pretest gitu. Oh iya ya, nah gitu makanya Ibu harus nyampein. Kadang kalau nggak ngomong gitu lupa saya, ya. Nggak kalau nggak ngomong lupa. Nah, ya itu makanya kok masih ada 15 menit itu nggak mungkin gitu. Biasanya kalau saya ngajar tuh pas waktunya. Apa kurang ternyata pretestnya belum ya? Nih saya siapin jawabannya dulu ya. Bentar, biar langsung tar dulu. Saya buatin jawabannya dulu. Saya udah nyiapin kok Bu jawabannya. Oh, sebentar. Bentar. Enggak ada lagi silahkan. Ini sebentar. Soalnya ya, tinggal soalnya. Jawabannya udah kami siapin. Bapak izin nanya dong, Ya, Mbak. silakan Bu, monggo. Kita siap. Untuk yang USKP ya, Pak. Ya, Itu kira-kira buku untuk latihan-latihan soal bisa minta rekomendasi dari Bapak kah? saya nulis itu cari di Google Bu. Pembahasan PBB 8 tahun atau 9 tahun tuh. Warna biru, warna apa tuh? Ada tuh Bu, cari aja Bu. Pembahasan USKP. USKP. Hmm. Mengenai PBB aja, Pak. Iya, Atau itu PBB aja itu. oh gitu, nggak ada yang lain kah, Pak? Tapi nggak jualan, ngapain ya jualan? Maaf, itu nanya kagak kan nanya. Saya nggak pernah ngomong. Gak ada yang nanya, saya jawab. Ini itu. Terima kasih, Pak. Ya, silahkan, ntar. Ada lagi silahkan. Ini soalnya mana ya? Lupa saya. Soal PBB-nya mana ya? Ini kali ya. Soalnya kemarin di mana ya? Lupa, Bu. Ntar, Bu, saya cari dulu ya. Saya itu kelemahannya dalam hal administratif, Bu. Kalau ditanya lagi lupa di mana gitu ya. Sebentar. Bapak terpesona sama Monggo, ada lagi silakan nih. Sebentar, Bu. Tanya lagi. Saya kasih soal dan jawaban langsung sebentar. Saya jadikan satu file gitu. Pak saya sambil tanya ya Pak ya. Ya boleh, monggo. Saya senang daripada Kalau kayak apa namanya areal perkebunan, perhutanan kayak kalau kayak gitu yang misalkan dia semakin produktif berarti NJOP-nya pasti akan tinggi. semakin tinggi ya Pak ya. Iya, pasti tinggi. Nah ini, ntar. PBB. Nah ini, semoga bisa alhamdulillah bisa di-download tuh. Pretest. Nah, nah, saya jadikan satu dulu ya, Bu ya. Monggo ada lagi silahkan. Nih, saya simpan dulu ya. Nih, saya share. Jawabannya kita bahas. Saya
share ke Bapak Ibu plus jawabannya kan itu ya. Hasil pretest. Nah, jadi yang ngerjain kemarin nambah nilai Bu ya. Nilai berapapun saya kasih tambah untuk ujian Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang saya kirim ke Bapak Ibu nih. Oke, untung ada inget ya. Tadi saya bilang masih kok waktunya bisa sisa ya. Saya tadi berpikir gitu Bu. Kenapa kok sisa? Harusnya kan pas. Nah, dah tuh. Tolong download. Download baru saya bahas. Udah download Bu? Udah ya? Tes. Udah belum? Sudah, Pak. Nah, saya buka ya. Saya buka sekarang. Soalnya udah ada jawabannya di bawah. Untung ada yang inget ya. Alhamdulillah. Makasih Mbak. Yuk. Nih ya. Aturan terbaru mengenai BPHTB jawabnya D ya. Nih delta. Pak kok belum ada jawabannya? Ada di bawahnya ya. Tuh, ada di bawahnya. Sengaja saya. Biar Bapak Ibu sambil mikir lagi gitu ya. Jangan nengok jawabannya dulu. Kedua, Kota X telah menerapkan aturan BPHTB berdasarkan undang-undang dengan demikian besar NPOP-TKP yang paling sedikit berapa? Oke, 80. Pak. 80. Gitu ya. Jangan lihat kunci jawabannya dulu Bu ya. Pak, nih. Kedua, Dijen Pajak menggunakan aplikasi Google Earth dan mengetahui bahwa luas area PTI bertambah luas. Terbit apa namanya? SKPKB. SKP aja kalau di PBB. Nah, nomor 3A pasti. Nomor 3A mana? Tuh. 3A. Jadi nggak ada istilah KPKB, pasti SKPKB. Jawabnya A. Undang-undangnya SKP bilangnya. Makanya saya bilang tadi sesuai teori ya, SKP. Nah ini jawabnya apa? A, B, C atau D? Ingat A. 1 Januari. Nah ini tahun berapa Kak? 3 Desember. Untuk migas. Berarti baru tahun 2022. Berarti di tahun 2021 masih 75 ya. Jawabnya A. Benar nggak A? Nomor 4 A. Harusnya benar. Ya. Nah ini A. Betul Pak Bu ya. Ini A. Kan ingat 1 Januari kata kuncinya. A ya. A. Ya, tuh ini USKP Bu, ujian negara kayak gini ya. Maka Anda bersyukur ya pembahasan soal ujian negara. Pak, izin Ya. tanya Pak, nomor Ya. 4 Pak. Nomor 4. Ya. Ya. Itu kan 74.700-nya dari mana ya Pak? Kan dikurangi 74. 300 Pak. Ternyata 300-nya kan untuk ini. Apa ini? Nih kan ada Oke. kata-kata ini. Yang dari 100 dikurangi 25.000 dikurangi lagi 300 ya Pak? Iya. Oke, siap. Makasih Pak. Persis di slide saya kan? Siap, persis ya. Oke Pak. Tahu ujian juga kan? Alhamdulillah kan? Nah, tahu kan yang buat siap. Oke, paham sampai sini ya? Oke, nomor 5. Bapak Ibu pura-pura jangan lihat kunci jawabannya dulu ya, sambil mikir lagi ya. Sudah boleh bawa tangan ini. Berapa daluarsanya sejak kapan? 5 tahun Pak. Ya 5 tahun sejak kapan? 18 Juni. Juninya yang mana? 18 Juni atau 18 Juli? 17 Sejak Juni diserahkan, 2027 Pak. Pak. Hah? Kan nih surat Sejak perjanjian itu diserahkan. kapan? Surat perjanjian kok. Jangan ngira-ngira. Kemarin kan saat turun tangan ada 5 tuh. Bapak Ibu cocok ini tuh. Kwitansi sejak kapan? Jual beli sejak kapan? Yuk kapan? 19 Juni. Kok tambah lama? Oh, tambah 17 Juni 18 Juni, 2027, Pak. 17 Juni Pak. Nih, 17 kan Juni, dari Pak. Dari Juni, bukan Juli. Nah ini 5 tahun sejak saat terutang. Nah ini kunci jawabannya kan. Saat Oh. terutangnya kapan? Kalau dia perjanjian, sejak kapan nih? Saat dokumen dibubui tanda tangan. Sejak tanda tangan toh, bukan diserahkan. Jangan ngira-ngira. Halo? Paham belum? Halo, paham Pak. Siap. Siap ya, ini ujian negara Pak, hati-hati. Makanya saya suruh pretest itu biar Bapak tahu, waduh, saya kok gini nih, biar sengaja, gitu ya. Yang bimbel USKP aja kemarin bener kok Pak, yang bener cuma 2 orang, satu kelas 30 orang kemarin. B. Maka itu tak tutup lagi tuh ya, biar ini gitu kan, kemarin kan biar cek gitu kan, jamnya B ya, jadi dari Juni, sejak apa? Dibubui tanda tangan.
Ya, nih dari sini. Bukan dari Juli, bukan diserahkan, beda-beda, Pak. Nah, pasal 27. BMT tidak mengatur apa? Proses pemeteran kemudian kan ya? Iya, Pak. Betul, Nggak Pak. ngatur emang dia. Nah, ujian Anda keluar teori tadi kan, pasal 3, pasal berapa tadi? 19, dan seterusnya kan ada di jawaban Excel yang kedua ya, ya nggak? Itu keluar ya, Bapak Ibu ya. Nih. Nah, nomor 7, kalau salah terlalu, nomor 7 apa jawabnya? Perikanan tangkap menggunakan apa? Ayo, A. A. NPOP A. NCOP pengganti. pengganti, Pak. Berapa? Angka kapitalisasinya berapa? 10. Rasio biaya produksi 70. Ya nggak? 70%. Nah, 70. Alhamdulillah. Nomor 8. Ya apa 8 nih? Nah, daftar. Ini apa ini? Batu bara. Kapan tuh? Kalau batu bara. 30 hari setelah terbit. Itu ada teori kan? izin. PMK 41 atau 48 tuh ya. Nomor 8 jawabannya adalah apa? Apa Pak Bu? 22 Juni bukan, Nah, Pak? PMK 48 kan nih, 23 Juni nih. PMK-nya 48, pasal 9, tanggal 23 Juni. Berarti sejak kapan? 8 adalah C. C. Kenapa 23 Juni? 1 bulan kan itu ya? Ya Satu kan? bulannya Ya, dihitung 1 bulan. 30 atau 31, Pak? Tetap kalau PMK 48 terkait itu kan jatuh tempo. Kalau terkait dengan pendaftaran tanggal ke tanggal. Kecuali jatuh tempo pembayaran H-1. Karena di PMK 48 dijelaskan date to date ya. Gitu, Bu. Jelas? Baik, Pak. Ya, saya 22 Juni kemarin. Nah, nggak apa-apa jadi tahu kan, Bu ya? Nggak apa-apa. Ibu kemarin B ya? Halo? Iya, Pak, saya B. Maka tadi itu saya kurang yakin, maka aku lihat kunci jawabannya, Pak. Walaupun yang buat jawaban juga saya kan juga namanya Oto, udah malam capek ya. Saya cek dulu, takut saya salah. Saya cek lagi, oh berarti C benar. Saya tadi juga antara B dan C, Bu. Ya jawabnya C ya, PMK 48. Saya masih ingat PMK-nya. Oke ya, luar biasa. Soalnya banyak banget loh Bu ya, 3 pertemuan. Kalau ini kuliah di perpajakan, Bapak itu belajar 7 SKS, Bu. PBB 53 KSK 3 SKS, HKPD 2 SKS, biometri 2 SKS, itu 7 SKS ya. Hanya ditempuh waktu 3 pertemuan. 3 pertemuan kali 2 jam, cuma 6 jam ya. Luar biasa kan Bu ya. Nomor 9, jamnya apa yuk? Cek 9. C, Pak. C, Pengurangan pengurangan kan? C. Ya, C ini udah bener ya. Nah ini, kalau Undang-Undang PB pasal berapa? 19 dan 20. Kalau Undang-Undang KUP pasal 36. Ya, tadi yang soal yang nomor 7 ya, yang pilihan ganda soal nomor 7 inget nggak? Ayo, ada Ya, ingat, pasal-pasalnya Pak. kan? Itu juga keluar nih, ini C, ini bener kan nih. Nah, PMK-nya, PMK 82 nih. Terkait dengan PBB. Nah, kalau KUP, PMK-nya PMK 8 atau 9 lah, lupa-lupa inget saya. Antara PMK 8 atau 9, nanti belajar KUP lagi. Pas ya kan? Tuh pas kan waktunya. Nih, nomor 10 jamnya apa? Nomor 10. A. Hah? Terutang lah, surat pernyataan kan terutang. Ibu. C, Pak. C, Pak. C. Karena terimanya melalui email. Iya, iya karena melalui email. Ya, melalui email. Luar biasa Ibu ya, melalui email. Oke, ada yang mau ditanyakan. Gampang ya? Nah, contoh ya, karena dibahas bareng ya Bu ya. Terbukti pretest pertama, alhamdulillah nggak ada yang lolos. Pretest kedua yang lolos berapa kemarin? 2 ya? Halo? 2 ya yang saya umumin kemarin ya. Tuh, ya itulah contoh WKP kayak gini Bu ya. Nah, masih ada waktu 1 menit. Nah ini, saya akan materinya ujian negara itu apa sih Pak Pur? Nah tadi ada yang ini, saya kurang 1 tadi tuh. Biar sekalian Bapak Ibu kalau pengen ujian negara biar tahu, oh bahannya ini toh, gitu maksud saya. Sebentar. USKP ya sebentar ya, saya cari ini dulu. Saya lupa-lupa ingat naruhnya. Di mana ya perpajakan USKP. Bentar. USKP review. Pak,
Boleh Ya, minta nomor HP-nya nggak Pak? Nanti kalau ada case-case saya boleh tanya nggak Pak? oh gitu ya. Kita nanya itulah bagian adminnya aja Bu ya. Oh oke, makasih Pak. Nah, oke. Nah, ini saya mau jelasin ujian negara nih. Nih ya. Mana zoomnya Ibu kok hilang tiba-tiba? Kok keluar saya tadi ya? Oh enggak. Udah tanda-tanda ngantuk ya Bu ya. Mana tadi kok enggak sebentar. Biar Bapak Ibu kalau nanti ujian negara biar tahu oh kayak gini tahu soalnya gitu maksud saya. Loh kok masa udah saya buka kenapa belum keluar ya? Nasib nasib. Ah, dah. Nah, ini. Nah, ujian negara itu, Bu, jadi Bapak Ibu belajar 3 pertemuan itu, Bapak ujian negara cuma dikasih waktu 1 jam, Bu. Luar biasa kan tuh. Biasanya hari Sabtu, tuh jam 16 sampai 17 paling terakhir tuh 1 jam, pilihan ganda 10 kayak tadi kan, 20, IC-nya 2, 30, studi yang susah itu 50. Tuh, itu soal ujian PBB, BAT, dan seterusnya kita keluarkan ini Pak, ujian negara. Nah, soal yang Anda pretest itu tadi nih, Anda berarti tadi misalnya nilainya 60 atau 70 berarti baru betul 70. Berarti baru dapat 70 kali 20%. Berarti dapat baru baru 14% kan gitu ya, baru 14 poin. Nah itu. Ini gambaran kayak gini. Ujiannya biasanya Sabtu Minggu. Nih, mata kuliahnya, modulnya ada 6. USKPA. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ujiannya ntar tuh akhir Agustus kalau nggak salah 31 dan 1 September ya, 31 dan 1 September ingatnya kamu. Oke, cukup ya, pas jam 9 ya. Baik Bapak Ibu, saya doakan kita semua berdoa semoga selalu sehat walafiat ya. Saya sangat kagum dengan Bapak Ibu. Kenapa kagum? Dengan waktu bekerja, Anda ikut pelatihan brevet tiap hari ya Bu ya, Pak Bu ya. Itu sungguh saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa kan itu ya. Memang tadi saya menyampaikan semua materi saya berikan ya, biar Bapak Ibu tahu gambaran secara besarnya. Tapi kalau terkait ujian tadi, insya Allah kalau ngerjain dengan benar, insya Allah lulus kan itu. Kenapa? Kan kisi sudah kami berikan semua tadi insya Allah. Dan soalnya saya kira banyak sekali udah kita bahas. Nanti Bapak Ibu diulang-ulang lagi ya. Walaupun itu nggak dikeluarkan ujian, dibaca lagi. Karena sekarang di ujian negara itu dulu momoknya itu ke akuntansi pajak dan PBB. Karena akuntansi pajak modul ke-7 hilang, maka momok yang sering adalah 3. Kenapa jarang nemuin? Kalau PPOP sering, KUP sering kan, Output sering, PPN sering, kode etik. Nah ini, kode etik kayak ujian Pancasila lah, hal-hal yang positif seperti itu. Baik, saya mohon maaf dan undur diri ya. Salam sehat selalu.
Kita akan ketemu dalam waktu kesempatan yang lain. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi